sesuai permintaan dari tema yang dari kampus Bapak yang diinginkan, yaitu kampus Fakultas ini ya, Sains dan Teknologi, bahwa cloud computing itu masih menjadi tema ya, tema dalam artian di bidang teknologi. Dengan Bapak yang kemarin bilang tren terkini jaringan cloud, nah itu ternyata ada saya bikin revisi, akhirnya saya memaksimalkan dengan tema seperti ini, tren terkini cloud computing, masa depan infrastruktur komputasi. Baik, next screen. Oke, sudah tadi sudah di ini ya sama moderator sudah diinfokan biodata saya. Jadi ke next slide ini, sebelum kita membahas cloud computing, tapi kita harus tahu historisnya. Mungkin banyak yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Cloud computing itu sebetulnya di eranya apa kok bisa dikatakan cloud? Di Indonesia itu masuk pada tahun berapa? Seperti itu. Soalnya cloud itu secara fundamentalnya itu sebetulnya sudah ini ya sudah diteliti sama John McCarthy ini pada tahun 1969 sampai 1970. Banyak informasi histori yang di media internet atau buku ya seperti itu. Perjalanan Claude itu berawal tahun 70. Seingat saya seperti itu. Claude itu tidak lepas dari virtualisasi, tidak terlepas. Jadi yang dipelajari dulu itu virtualisasi dulu dan Claude. Itu yang secara teknikal seperti itu. Virtualisasi itu menjadi tren apabila kita sebagai provider atau kita sebagai engineer. Tapi kalau sebagai user, virtualisasi tidak akan tahu, pasti tidak akan tahu. Soalnya banyak fundamental yang diberikan, fundamental code yang diberikan sama teman-teman engineer, teman-teman trainer, teman-teman guru, itu rata-rata kebanyakan dari sisi provider atau engineer, tapi tidak bisa memberikan atau bukan belum memberikan informasi tentang cloud itu artinya seperti apa untuk end user. Nah, nanti saya akan memberikan gambaran kita lebih banyak membahas di mana sebagai end user apa sebagai engineer. Itu menjadi tren nantinya. Dari melihat slide ini, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa era cloud computing itu sebenarnya dimulai pada 97. Dan kita loncat pada tahun 2006, itu Jeff Bezos itu sudah ini ya, sudah bikin provider ya atau perusahaan namanya belum AWS tapi Amazon waktu itu. Amazon. Setelah launching pada di atas tahun 2006 berikutnya itu dikenal dengan AWS dan ini ya apa ya istilahnya membuat suatu brand image juga membuat lini bisnis seperti Tokopedia seperti e-commerce yang lain namanya apa? Amazon. Yang terbaru sekarang Amazon Fresh yaitu semua teknologi semua SDM-nya tidak menggunakan ini ya eh SDM-nya menggunakan ini teknologi yang terbaru. Jadi eh, tanpa kasir, tanpa yang melayani Anda seperti itu. Semua pakai serba teknologi. Itu yang terjadi, yang teknologi yang terbaru ya dari Amazon itu. Baik, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di ini. Anda bisa memahami bahwa perjalanan cloud itu sebenarnya yang dimulai pada tahun 97. Tapi secara fundamental itu pada tahun 69 69 sama 1970. Di Indonesia itu kapan dimulai? Di antara tahun 2015 dan 2016. Tapi itu bukan cloud secara teknikal, tapi masih menggunakan virtualisasi. Jadi banyak provider hosting, provider cloud, provider apa ya? Bukan cloud ya. Data center itu bukan menggunakan istilah cloud, belum, tapi menggunakan istilah virtualisasi. Kebanyakan seperti itu. Mungkin Anda paham produk itu seperti Proxmox, seperti itu.
itu masih virtualisasi. Tapi kalau digunakan untuk end user, untuk pabrik, baru kita membahas tentang cloud computing seperti itu. Itu pemahaman saya selama saya pelajari sampai saat ini. Baik, eh, cloud computing itu pasti Anda tahu, pasti teman-teman yang lain pasti sudah tahu bahwa cloud computing itu komputasi awan ya. Kerjanya bagaimana? Server, penyimpanan, basis data, aplikasi, perangkat lunak. Rata-rata seperti itu memang. Tapi yang terpenting itu ada apa? Jaringan internet itu ya. Kenapa? Itu yang menghubungkan antara provider dengan customer. Itu yang terpenting. Oke, next. Layanan cloud. Mungkin banyak yang sudah tahu seperti ini. Ada SAS, ada IaaS, ada PaaS. Seperti itu. Sudah dikenalkan, pasti sudah dikenalkan. Apalagi di kampus Bapak Akyar ini sudah ini ya, AWS Academy. Kalau sudah AWS Academy pasti sudah diberikan pemahaman seperti ini. Tapi kebanyakan yang diberikan secara akademi atau training-training dan apalagi ya ini ya seminar-seminar online rata-rata yang diperkenalkan cloud itu di sisi ini IaaS-nya, infrastrukturnya yang rata-rata diberikan. Coba kalau diberikan dari sisi SAS atau DAS data storage-nya, mungkin lebih lebih ini ya, lebih paham arahnya kemana ini. Kalau saya belajar tentang cloud, saya pilih sebagai cloud engineer. Kalau sebagai cloud engineer, cloud operation, sistem operation berarti belajarnya lebih banyak ke IaaS-nya, ke infrastrukturnya. Tapi kalau kita mengambil di DevOps-nya, di database-nya, itu pasti bukan di AAS-nya. Banyak di SAS sama PAS sama DAS, data storage. Seperti itu. Itu yang seharusnya memberikan kita sebagai eh, saya khususnya atau guru itu bisa mengarahkan mana yang diinginkan bagi teman-teman yang mau belajar seperti itu. Dan mungkin teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang baru belajar tentang cloud. Jadi mana yang diinginkan? Seperti itu. Atau belajar dari dasar fundamentalnya nanti mengarah ke mana yang diinginkan. Seperti itu. Saya sebagai AWS Community Builder pun itu ada kategorinya. Nggak mungkin mau pelajari semuanya. Kebetulan saya di kategori Cloud Operation. Jadi kalau Cloud Operation lebih mengarah ke IaaS-nya, ke infrastrukturnya. Sys Operation seperti itu juga. Tapi kalau AWS Community Builder yang kategori DevOps, seperti serverless, seperti apa ya, Kubernetes, seperti itu ya, Docker, itu mesti lebih banyak ke apa platform dan softwarenya, perangkat lunak. Baik, next. Oke, ini yang terpenting di sini. Saya bukan memberikan ini ya promosi ya, tapi kalau di sekarang saya posisinya sebagai AWS Community Builder, pasti yang saya utarakan nanti ini sekarang itu pasti di sisi Amazon Web Service-nya atau AWS Cloud. Jadi menurut Gartner, Gartner itu adalah ini ya sebuah media yang terpercaya sama perusahaan-perusahaan teknologi. Itu setiap tahun pasti mengeluarkan hasil surveinya, analisanya dari berbagai bidang ya, khususnya di teknologi. Itu memberikan seperti ini, Magic Quadrant. Magic Quadrant itu ada 4 kuadran. Jadi pada tahun 2023 nanti, sekarang ya, tahun ini, akhir tahun ini, bahwa yang menduduki nomor satu itu masih AWS Web Service sebagai leadernya. Amazon Web Service, Microsoft, Google. Kalau Amazon Web Service itu di AWS-nya, kalau Microsoft itu di Azure-nya, kalau Google di Google Cloud Platform-nya. Itu di sisi leaders-nya. Tapi di sisi ini ya, visionary itu masih Alibaba, Cloud, seperti itu. Terus sebagai nice player ya, pemain baru. Tapi ya sudah bagus cara ininya ya. Cara kalau kita bicara tentang bisnis, marketnya, itu 3 perusahaan ini Tencent sebetulnya ini. Tencent Cloud sama IBM dan Huawei Cloud. Itu bagus cara cara memberikan
penetrasi pasarnya. Huawei Cloud itu masuk ke akademi juga seperti itu. IBM saya belum dengar ini, saya IBM belum dengar seperti itu. Jadi kalau di bidang cloud infrastruktur dan platform service, menurut Gartner tahun 2023 itu masih AWS. Tapi kalau saya next slide ya, next slide, ini sudah kelihatan. Kalau di bidang I itu ada perbedaan. Jadi kalau ada bedanya, kalau cloud, I, terus data storage, itu leadersnya itu beda, akan bertambah satu. Amazon, Microsoft, Google, dan IBM. Challenge-nya ternyata itu ada, yaitu Alibaba dan Baidu ini. Baidu ini ya, anu ya platform ya. Kayak ini menjadi challenge. Nice player-nya siapa? Tetap Huawei. Lah, visionernya ini S2O ya. S2A ini O ini saya kurang tentang I juga, tapi saya belum explore tentang. Jadi kalau data science, data analitik itu AWS kalah, bukan leader. Terus di bidang lain juga sama. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Ini gambaran nantinya Anda mengarah kemana untuk sebagai ini ya, patokan belajar cloud-nya, patokan untuk meniti karir, atau untuk kita apa ya membangun suatu ya mungkin ya sebagai ini ya startup seperti itu ke arahnya kemana seperti itu. Oke, saya next dulu. Semoga cukup waktunya ya. Ini berdasarkan eh, dari McKinsey Digital ya, dia sudah memastikan bahwa teknologi itu akan memecahkan beberapa beberapa masalah yang ada di human ya, di lingkungan manusia seperti itu. Kalau Anda melihat grafik seperti ini, sudah kelihatan bahwa AI ini akan menjadi tren teknologi di tahun 2024. Tren. Selanjutnya, next generation software development. Cloud and Edge computing. Maksudnya cloud ini ya di bidang infranya ya, sebagai di bidang IaaS ya. Jadi kelihatan apa yang menjadi minat dari suatu customer, end user atau itu perusahaan itu di mana lebih lebih diinginkan. Ternyata kalau Anda melihat seperti ini merata ya. Apa bedanya Applet AI yang di sini ini AI sama generative AI? AI itu platform yang sudah siap digunakan. Kalau generative AI itu Anda bisa membuat AI, bisa memberikan data ke platform AI itu untuk bisa ini ya juga apa itu digunakan nantinya untuk publik seperti itu. Kalau di AWS generative AI itu namanya AWS Bedrock. Di situ Anda akan di ini ya diberikan suatu servis layanan untuk bisa membuat platform AI seperti itu. Oke, next. Kalau menurut Werner Hughes, itu ada 4 tag prediktif di tahun 2024. Ternyata nomor satu tetap AI. Anda sudah melihat di sini. Terus Fintech Finally itu di bidang kesehatan ya. Terus yang ketiga AI Assistant. AI sebagai asisten untuk semua pekerjaan Anda, produktivitas Anda, seperti itu. Terus Education Evolve. Ini bahwa teknologi itu tidak terlepas dengan pendidikan. Seperti contoh AWS Academy seperti itu, Google Cloud, Azure seperti itu yang bekerjasama dengan edukasi. Jadi ini tren. Nantinya tahun 2004 seperti itu. Oke, next. Generative AI itu lebih banyak membahas tentang LLM ya. Jadi data yang beragam yang bisa dikelompokkan dan nantinya itu akan membuat suatu apa ya generatif data yang generatif.
data yang random dan bisa diklasifikasikan yang nantinya bisa digunakan untuk suatu platform AI. Fintech, Anda sudah saya jelaskan tadi tentang layanan kesehatan perempuan. Kenapa kok perempuan? Anda sudah bisa melihat bahwa kalau di bidang kesehatan, menurut data, menurut data yang banyak resiko terkena suatu apa ya tentang kesehatan itu adalah perempuan. Makanya untuk di teknologi itu sudah membaca. Bagaimana teknologi membacanya itu? Yaitu membuat suatu aplikasi tentang kesehatan seperti itu. Itu itu rame. Itu rame kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia seperti Halodoc ya, Halodoc. Terus apa lagi lupa saya itu, yang kedua sama ketiga itu. Itu hanya sebatas sebagai konsultasi. Masih digunakan hanya untuk sebagai konsultasi. Tapi kalau di luar negeri, fintech finally ini itu sudah beda. Bisa untuk memberikan layanan. Jadi aplikasi yang ditempatkan di cloud computing itu nantinya untuk layanan itu, layanan untuk fintech ini. Bukan hanya seperti di Indonesia yang masih sebagai apa ya bahan konsultasi ya secara ini kayak chat kayak gitu atau media web seperti itu. Tapi kalau di luar negeri sudah lebih dari itu. Oke, asisten. Eh itu sebetulnya apa ya? Kalau kalau kita sebagai developernya, kita itu bagaimana memberikan AI itu sebagai apa ya? Sebagai murid ya, sebagai murid seperti itu, murid yang akan dididik dan yang akan apa? Digunakan dan nantinya akan menghasilkan seperti itu. Jadi banyak yang bilang developer, cloud operation itu engineer-engineernya pada takut nanti akan tergantikan sama AI. Orang desainer, orang musikal, kayak gitu-gitu ya akan tergantikan dengan AI. Tapi AI itu dibuat oleh manusia, masih membutuhkan suatu data untuk bisa digunakan. Jadi kalau banyak isu bahwa akan tergantikan dengan AI, ya itu sebetulnya tergantung dari diri kita. Apakah kita tergantung sama AI hanya sebagai perimbangan aja, sebagai pendampingan aja untuk produktivitas kita, atau kita eh, apa ya, atau kita menyerahkan semuanya pada AI. Seperti itu. Soalnya ada perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi layoff SDM-nya itu karena digantikan sama AI. Yang terbaru sekarang apa? AI itu sudah bisa menjadi ini ya pendamping perusahaan dalam hal pemasaran. Jadi ada seperti ini, tatap online seperti Meet online ini, yang customer itu bicara dengan AI, seperti manusia, real. Itu itu dikira itu bagian dari SDM perusahaan itu sendiri. Tapi itu bukan. Itu ya informasi yang terbaru yang saya dapatkan dalam minggu kemarin yang ada di perusahaan di Eropa seperti itu. Next, oke, ini yang terpenting. Eh, jadi nanti Anda bisa memilih ya sebagai karir Anda. Anda sekarang di kampus belajar tentang cloud, mau mengarah kemana, mau belajar kemana, mau mengembangkan skill kita kemana. Itu akan terlihat nantinya pada waktu Anda itu apa ya belajar terus implementasikan nanti terus berkumpul sama komunitas di bidang apa seperti itu kelihatan. Contoh saya orang jaringan dulu, orang networking. Betul, networking engineer. Ada saksinya, ini ada saksinya. Saya lihat tadi ada teman saya yang ikut ini dari eksternal ya. Saya dulu networking engineer, tapi saya akan sudah melihat perkembangan teknologi nantinya itu pasti mengarah ke suatu bidang apa ya teknologi yang lain. Ternyata di cloud itu
Saya belajar mulai tahun 2019. Ternyata perkembangannya benar-benar maju, benar-benar maju. Apalagi kalau 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 kita passionnya itu di cloud operation ya, di sysops atau sysadmin ya, kita di sistem integration, kita sebenarnya kalah dengan orang-orang yang developer. Developer ini sudah memahami tentang server itu caranya gimana create, building, development seperti itu. Itu sebenarnya kita kalah. Tapi mereka ada sesuatu yang perlu diajak kerjasama dengan orang-orang di bagian sistem integration. Itu. Makanya hubungan seperti itu di komunitas antar komunitas engineer itu pasti tetap dibutuhkan. Di perusahaan juga sama. Ada yang bagian 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 sysops, ada yang bagian DevOps seperti itu. Jadi tidak satu orang bisa multitasking. Seperti itu. Oke, saya jelaskan yang di sini. Citizen developer. Jadi maksudnya citizen developer itu bukan bukan developer warga ya, bukan maksudnya itu developer yang memahami kebutuhan dari suatu lingkungan, perusahaan itu sendiri atau kelompok, apa yang dibutuhkan dalam hal untuk pembuatan suatu software, suatu aplikasi, itu bisa tanpa kode, no code, nah istilahnya no code, atau dengan kode, coding, itu bisa bisa integrasi. Itu banyak terjadi pada teman-teman developer engineer. Oke, next. Yang Better AI, ML. Lah ini. Dulu AI itu tidak ada. Yang ada dulu itu perjalanan AI itu ini itu berasal dari big data, machine learning. Lah, itu baru ke AI. AI itu dari mana? AI itu pasti tidak lepas dari machine learning. Itu yang saya tahu. Makanya di Amazon itu atau di AWS itu bikin aplikasi AI generatif ya, yang dinamakan Amazon Bedrock. Itu dikeluarkan layanan itu pada tahun ini, tahun 2023. Oke, yang ketiga automation. Kalau automation pasti Anda sudah paham, semua sekarang sudah otomatis. Bahkan network engineer itu sudah memahami ini ya, suatu aplikasi yang bisa secara otomatis automation untuk bisa memanajemen seperti itu. Network engineer itu juga belajar cloud produknya atau eh, bukan produknya ya, teori dan ininya ya, teknisnya itu namanya SD1, Software Defined Network, seperti itu. Oke, next, top cloud computing. Yang keempat, continue investment in data. Jadi cloud computing itu akan besar, akan berkembang karena ya saya bilang akan karena banyaknya investasi yang di bidang teknologi. Tidak hanya di infrastruktur, tapi maksudnya saya di bidang pembuatan aplikasinya, softwarenya, seperti itu. Itu berkembang. Kalau sudah berkembang, pasti banyak yang melirik eh, apa ya, peluang bisnis seperti itu. Kenapa? Sekarang jawabannya apa? Kita mengumpulkan data. Kalau kalau data sudah kepegang untuk memasarkan suatu produk itu lebih mudah seperti itu. Makanya investment di bidang cloud computing khususnya di database ya maksud saya itu masih tren untuk kedepannya. Kompetisi ya, kompetisi yang kelima kompetisi untuk persaingan cloud computing khususnya di provider itu masih tinggi kalau sekarang masih tinggi. Jadi kalau AWS, Microsoft, Google itu adalah cloud public, lebih banyak memberikan layanan cloud public. Kalau cloud privat itu juga ada, tidak dia pola pemasarannya tidak secara publish karena punya customer premium seperti itu.
Oke, yang keenam, ini yang terpenting. Kubernetes dan Docker. Itu apa? Ini adalah ini ya suatu produk ya. Kalau saya bilang produk dulu. Nantinya Kubernetes dan Docker ini bisa merubah apa ya, merubah teori ya, merubah teori tentang penerapannya. Kalau kita selama ini menggunakan mungkin sudah ini ya mencoba AWS. Kalau kita bikin isi itu kita klik 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 membuat spesifikasinya kita masih manual. Tapi kalau di Kubernetes sama Docker itu kita minimal secara manual ya kita mengkonfigurasi spesifikasinya secara manual. Tapi kalau Kubernetes dan Docker kita bisa ini ya bisa bisa tenang. Kenapa? Karena kita punya patokan. Jika aplikasi ini sudah gede, itu Kubernetes dan Docker ini bisa mengkalkulasi apa kebutuhan spek itu minimalnya kurang. Oh, ternyata kurang nih, nanti dinaikkan seperti itu. Sudah ada kemudahan. Jadi saran saya kalau mahasiswa tahun depan dan seterusnya itu lebih banyak belajar di Kubernetes sama Docker. Kalau ini dari ke engineer-nya ya, cloud engineer-nya. Jadi cloud engineer itu ada, cloud Basines itu ada sebetulnya banyak lini, banyak lini, banyak lini. Tapi kalau kita di bidang teknik komputer, nah, kita lebih banyak membicarakan divisi engineer. Oke, next. Saya percepat ya. Yang ketujuh, cloud security itu jelas. Security masih tetap dibutuhkan karena tidak ada suatu produk itu yang aman. Yang delapan, multi multi and hybrid cloud. Nah ini perusahaan itu kalau sudah lama dia secara ininya infrastrukturnya dia sudah ada di sisi infrastruktur yang tradisional lokal itu kalau mau migrasi itu mikirnya dua kali. Kenapa? Cost-nya tinggi untuk migrasinya. Tetapi kalau ketemu dengan cloud engineer atau cloud konsultan itu yang memberikan solusi bagaimana secara hybrid. Jadi ibaratnya ada yang di cloud, ada yang masih di lokal. Nanti kalau sudah lancar atau sudah tidak ada isu atau sudah mengurangi kos-kos yang lain, langsung total pindah ke cloud. Itu masih ada. Perusahaan besar di Indonesia masih ada yang masih hybrid. Saya nggak ngomong perusahaan mana, itu sebagian, bukan sebagian besar ya, masih di bawah 50% itu sudah pindah ke cloud, yaitu di AWS. Itu akan bertahap secara total ke cloud. Sekarang masih hybrid. Nomor 9, cloud cost optimization. Nah, ini yang jadi isu ya. Banyak terjadi isu. Saya termasuk saya dengan teman-teman saya. Saya juga pengguna cloud lokal juga. Jadi cloud cost optimization itu gini, cloud provider lokal itu secara branding dia memperkenalkan bahwa eh, biaya yang dikeluarkan oleh customer atau end user yang menggunakan cloud mereka itu tidak akan apa ya ini apa itu deg-degan ya. Saya ambil istilahnya dia deg-degan, khawatir nanti tagihan saya tiap bulannya membengkak bengkak seperti itu. Tapi kalau ada fixed, jadi tagihannya per bulan itu fixed hanya 100.000, tenang. Tapi di cloud hal seperti itu ada sih. Di AWS juga ada yang bisa membayar secara fixed. Tapi AWS itu juga memberikan solusi jika customer itu takut biaya akan bengkak, yaitu menggunakan istilah cloud cost optimization. Apa yang saya bicarakan ini nomor 9 sampai nomor 1 sampai 9 itu sebetulnya eh, tren computing yang maksudnya secara ini ya, secara konsepnya itu dipakai semua perusahaan, termasuk di AWS, termasuk di Microsoft, termasuk di Google. Jadi kalau istilah nomor 9 ini ada cloud cost optimization itu sudah ada di sana. Jadi kalau Anda menggunakan produk mereka, produk khususnya produk AWS, itu tidak
tidak perlu khawatir tagihannya akan bengkak. Kalau tagihannya itu dari sisi kalkulatornya ya, estimasinya itu kalau per bulan isi itu yang paling kecil itu yang T2 mikro atau T3 mikro itu 150 belum PPN ya, belum pajak ya. 150 mungkin 180 lah entah itu. Kalau kita menggunakan fiturnya dari fitur servisnya dari iOS seperti eh, iOS budget mungkin bisa sama apa saya lupa ini saya spot instant seperti itu bisa Anda menurut ini mengoptimalkan cost yang akan dikeluarkan. Coba Anda akan lihat ada di iOS Academy di materinya namanya spot instant itu ada. Saya menggunakan itu sampai sekarang seperti itu pakai spot instant. Oke, Edge computing ini tren ya. Edge computing itu apa? Kalau di jaringan itu edge computing itu ada di atasnya ada kalau itu ada router core, ada router access, lah itu di tengahnya ada edge computing. Di server cloud juga sama menggunakan edge computing. Ini memungkinkan komputasi itu jika server yang ada di data center itu down, listriknya mati mungkin seperti itu, servernya mati, itu akan secara otomatis real time per second ya, itu akan pindah di data center terdekat. Contoh di AWS itu di satu lokasi itu ada tiga zone, ada tiga. Jadi ini memungkinkan bahwa data itu tidak akan hilang. Yang pertama, yang kedua server tetap online ya, seperti itu. Makanya nomor 10 berkaitan juga dengan nomor 11 disaster recovery, pemulihan bencana. Jadi kalau data center mati, servernya yang lain up. Itu di AWS, walaupun Anda membayar 180.000 ya, yang normal, pos DPN itu ya. Data bahwa di berita terdengar bahwa data centernya AWS mati di Jakarta, itu akan otomatis pindah kemana? Anda tidak tahu di mana, tapi yang jelas server Anda tetap up. Seperti itu. Saya membicarakan AWS ya, tidak membicarakan cloud provider lokal yang lokal. Saya tidak membicarakan itu. Tapi Anda bisa memahami kenapa AWS itu. Seperti kenapa AWS itu harganya segitu. Tapi di sisi layanan itu memberikan yang apa ya, layanan yang mungkin kita itu tenang seperti itu. Itu pasti harus ada istilahnya disaster recovery. Tapi kalau kalau di AWS itu ada nih ada budget tertentu ya, ada cost tertentu untuk untuk service yang lain, ada costnya. Tapi bisa Anda konsultasikan dengan pihak AWS-nya. Ada bagian layannya itu. Nomor 12 ini penyedia cloud ya, cloud provider yang berinvestasi di bidang ini ya. Itu banyak bersaing, cloud lokal sama cloud global. Cloud lokal sama cloud global kadang-kadang itu ada yang bersaing, tapi ada juga yang secara bisnis itu ini kerjasama. Ada juga mungkin cara data centernya tidak tidak ini ya tidak kerja bersaingan, tapi secara koneksinya itu kerjasama. Contoh cloud provider lokal sama AWS itu kerjasamanya gimana? Bukan menaruh bukan menaruh servernya di AWS, menaruh servernya di data centernya cloud lokal, bukan. Tapi membangun kerjasama mungkin di bidang koneksinya. Jadi aplikasi Anda punya punya server di cloud lokal, tapi ingin koneksi secara performance ya, stabilitas, Anda juga punya data juga di servernya AWS. Itu bisa bisa ini ya, bisa bisa kerjasama, bisa menggunakan itu. Anda akan tenang, akan bisa memilih antara cloud lokal apa cloud global atau mencari cloud lokal yang kerjasama dengan cloud AWS. Di Indonesia itu ada cloud lokal yang kerjasama dengan AWS. Ada seperti itu. Jadi jangan khawatir.
Latensi untuk 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 koneksinya antar cloud lokal sama cloud global yaitu AWS sama AWS itu nggak lemot-lemot amat menurut saya seperti itu karena sudah ada koneksi tersendiri, jalur tersendiri. Itu yang saya jelaskan di nomor 12. Oke, nomor 13 serverless. Kalau di teknik komputer diajarkan serverless, saya nggak tahu ya di mahasiswanya Bapak Akyar ini. Saya kurang kurang menggali ini kurang informasi apakah diajarkan serverless. Serverless itu banyak digunakan sama developer ya, developer software engineer seperti itu. Kenapa? Serverless itu adalah suatu service yang sangat disukai sama developer. Kenapa AWS itu masih top leader? Masih top leader karena banyak teman-teman developer itu menggunakan AWS itu mudah tanpa klik-klik, tanpa kita set apa ya, kita konfigurasi, kita butuh berapa core CPU-nya, kita butuh berapa giga memorinya, kita butuh storage-nya juga. Kita nggak perlu secara manual. Serverless itu dalam artian eh, memudahkan ya, memudahkan teman-teman developer engineer itu menggunakan server menggunakan layanan di AWS, bukan server ya, layanan di AWS. Jadi langsung integrasi. Itu yang saya sangat suka ya, serverless itu. Kalau kita belajar, saya masih pemula ya di serverless. Itu kalau kita belajar, seneng. Kita nggak pusing-pusing amat. Betul. Dan dari segi cost, itu saya gali informasi dari teman AWS juga. Itu lebih murah. Nah, kok bisa? Kok bisa? Ya karena cost cost yang customer itu ditagihnya hanya dalam hal per koneksi atau seperti itu contohnya. Oke, yang 14 blockchain ya. Blockchain itu sekarang lagi rame, rame juga sebetulnya, rame. Tapi di Indonesia saya kurang paham ya. Saya kan bukan komunitas blockchain, tapi pernah hampir mendapat proyek blockchain. Resikonya manajemennya gede, resiko bisnisnya gede, betul. Tapi untuk penyedia cloud provider itu sudah membuat ini ya, service-nya namanya blockchain as a service. Saya nggak tahu di AWS itu sudah ada apa enggak itu. Saya kurang informasi kalau karena saya nggak belajar di blockchain ya. Tapi di provider cloud publik yang lain global itu ada juga blockchain. IOT nomor 15 masih tetap ini ya tren teknologi cloud computing. Oke, next open source cloud populer. Bersih cloud sumber terbuka semakin populer. Contoh produk-produk saya ya. Produk-produk saya juga open source. Saya taruh di AWS Cloud. Itu juga bisa memberikan benefit ke saya. Nomor 17 ini seperti serverless ya. Ini jadi booming. Low code and no code cloud service. Maksudnya apa? Layanan cloud yang berkode rendah. Maksudnya kodenya itu nggak rumit-rumit amat. Dan tanpa kode. Jadi kalau kasarnya saya bilang seperti ini. Bahwa Anda kepingin jadi seorang developer, Anda ingin menjadi software engineer, tapi tidak bisa coding, itu bisa menggunakan ini. Low code and no code. Kalau kita codingnya masih belajar dari kita nggak tahu ya, kita tanya ke bikin kayak gitu, itu masih kok pakai coding. Tapi kalau low code and no code enggak. Tanpa melakukan kalian teknis, Anda sudah bisa dibikinkan seperti itu. Oke, nomor 18, cloud native. Ini tren ya di teman-teman cloud engineer, teman-teman saya yang lain itu kemarin sudah mendapatkan sertifikasi ya dari Kubernetes, dari Docker, dari cloud native juga. Ternyata cloud native itu apa ya berjalan di infrastruktur cloud dan memanfaatkan layanan cloud. Jadi ibaratnya cloud yang berjalan di cloud kayak gitu seperti itu. Atau kalau Anda sulit membayangkannya,
Anda kalau belajar virtualisasi mungkin pakai VirtualBox itu istilahnya istilahnya itu nested virtualisasi. Jadi virtualisasi yang berjalan di virtualisasi. Namanya nested virtualisasi. Kalau di cloud namanya cloud native seperti itu. Oke, next DevSecOps. Nah, ini di tren. DevOps security operation ya, itu umum deh. NetOps itu sudah umum. Tapi kalau DevSecOps itu sekarang kalian itu dibutuhkan. Kalian itu dibutuhkan. Service Mesh, saya belum mengenal ini ya, belum mengenal Service Mesh, belum pernah menggunakan. Eh, saya belum 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 ini ya, cara-cara teknologinya bagaimana, saya belum mendapat informasi. Saya tampilkan di sini karena saya mendapatkan literasi ya, literasi informasi, tapi kurang banyak tentang pembahasan tentang service mesh ini. Kalau nomor 21 itu adalah investasi ya, investasi bidang cloud seperti itu. Oke, yang terakhir dari Jebensoft, mereka melakukan podcast ya di ini di di tempatnya Lex Frisman. Masih apa yang dibahas tentang AI. Anda cuma baca di sini bahwa kemampuan kita, otak kita itu 20 watts power on it ya untuk menginput data itu bisa diterapkan. Kalau di AI-nya sendiri itu membutuhkan apa? Multiple kilowatts, gede banget. Multiple kilowatt, net jutaan seperti itu. Terus eh, apa yang menjadi parameter itu? A itu, ya itu saya bilang tadi. A itu akan belajar dan akan menggenerasi untuk bisa menghasilkan. Kalau foundernya apa Twitter ya, foundernya SpaceX, A itu sangat mengkhawatirkan. Betul. Kalau kita memahami dari sisi yang lain. Tapi kalau kita memahami dari sisi kita sebagai engineer, sebagai anak apa ya, edukator ya, education, kadang-kadang kita harus belajar seperti itu untuk bisa memberikan perbandingan ya, perbandingan mana yang baik, mana yang gak baik, soalnya seperti itu. Oke, saya kira ini sudah selesai. Terima kasih. Kalau Anda ingin bisa perkenalan saya, silakan ke bio link saya. Oke, saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.